Pada umumnya, negara-negara terjajah yang ingin meraih kemerdekaan harus menempuh berbagai bentuk perjuangan. Mulai dari perjuangan fisik seperti peperangan, hingga perjuangan non-fisik seperti diplomasi. Namun, cara India meraih kemerdekaan cukup berbeda. India berjuang melepaskan diri dari jajahan Inggris melalui berbagai gerakan atau perlawanan non-fisik, seperti Ahimsa, Swadesi, dan Satyagraha. Apakah makna dari gerakan-gerakan tersebut dan siapa yang mencetuskannya? Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Revolusi yang berlangsung di Amerika dan Eropa melahirkan paham-paham kebangsaan baru. Paham-paham tersebut akhirnya sampai di benua Asia dan benua Afrika. Semangat untuk membebaskan diri dari penjajahan dan meraih kemerdekaan menggema di seantero Asia dan Afrika. Pasalnya, banyak wilayah di Asia dan Afrika menjadi korban gerakan kolonial sampai awal abad ke-19. Semangat meraih kemerdekaan lantas menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga segenap bangsa di benua Asia dan benua Afrika berupaya keras untuk mencapai keadilan dan kesetaraan antar bangsa. Nasionalisme di India merupakan salah satu bukti perjuangan negara tersebut untuk melepaskan diri dari penjajahan Inggris. Sebelum menjadikan India sebagai daerah koloni, Inggris datang dengan maksud untuk berdagang. Namun, Inggris merasa kesulitan dalam monopoli pertanian, akhirnya berupaya untuk mengambil alih kekuasaan politik dan militer. Kekuasaan Inggris di India ditandai dengan kemenangan atas Nawab of Bengal pada Perang Plassey pada 23 Juni 1757. Pertempuran tersebut terjadi di Palasi Benggala, yaitu sekitar 150 km di sebelah utara Kolkata. Nawab of Bengal adalah penguasa turun-temurun Bengal Subah yang berasal dari dinasti Mughal di India. Kemenangan tersebut mendorong Inggris untuk melakukan pergeseran kepentingan. India yang awalnya dianggap sebagai daerah perdagangan, bergeser menjadi daerah teritorial Inggris. Selama menguasai India, Inggris menempatkan East India Company atau EIC sebagai garda terdepan perwakilan pemerintah Inggris. British East India Company adalah sebuah perusahaan dagang gabungan yang mendapatkan hak Royal Charter atau dokumen pemberian kekuasaan oleh Ratu Elizabeth I pada 31 Desember 1600 dengan tujuan untuk membantu hak perdagangan di India. Perusahaan ini dibentuk untuk menegaskan dan melakukan perdagangan di sekitar kawasan Samudra Hindia. Pemberontakan Sepoy. Salah satu pemicu awal munculnya nasionalisme India adalah pemberontakan Sepoy pada tahun 1857 sampai 1858. Sepoy adalah istilah untuk menggambarkan tentara pribumi atau orang India yang bekerja untuk Inggris. Pada umumnya, tentara Sepoy beragama Islam dan Hindu, yang pada saat itu memang dikenal sebagai agama mayoritas di India. Pemberontakan Sepoy dilatar belakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, sebagian besar tanah di India ditetapkan sebagai milik pemerintah Inggris, sedangkan petani yang merupakan orang asli India hanya berperan sebagai penggarap. Hal ini membuat para petani harus menyewa tanah-tanah tersebut untuk dapat melakukan aktivitas pertanian. Kedua, pada tahun 1850, EIC menghapus sistem hukum waris dalam budaya Hindu
dan memberi peluang bagi para misionaris Kristen untuk menyebarkan agama Kristen. Ketiga, pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan raya, dan rel kereta api. Di India tidak bertujuan untuk menyejahterakan rakyat India, tetapi untuk melancarkan urusan EIC. Keempat, EIC mengeluarkan kebijakan bahwa akan mengambil alih sebuah kerajaan jika tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris. Padahal, tradisi kerajaan Hindu memperbolehkan raja yang tidak memiliki pewaris untuk mengadopsi anak laki-laki dari orang lain. Kelima, EIC melakukan diskriminasi, khususnya dalam bidang birokrasi. Orang India akan sulit mendapatkan kenaikan pangkat meskipun telah mengenyam pendidikan yang baik. Keenam, pada tahun 1856, EIC mengeluarkan kebijakan bagi kaum Brahmana yang berdinas menyeberangi lautan. Bagi masyarakat Hindu, kelompok kasta Brahmana yang telah menyeberangi lautan dengan sendirinya akan kehilangan kastanya. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat yang berada di kasta ini. Ketujuh, faktor terakhir dan utama adalah ketika EIC memperkenalkan senapan jenis Lee Enfield pada tahun 1853. Senapan ini akan dapat bekerja maksimal jika menggunakan minyak pelumas. Masalahnya adalah minyak pelumas tersebut terbuat dari lemak sapi yang terlarang bagi umat Hindu dan minyak babi yang haram bagi umat Islam. Hal ini makin diperparah karena dalam pelumasan tersebut, para prajurit sepoi harus menggunakan gigi agar cepat. Artinya, para prajurit akan bersentuhan langsung dengan minyak pelumas tersebut dan berpotensi masuk ke mulut. Jalannya pemberontakan. Pemberontakan diawali dengan aksi membangkang seorang prajurit sepoi bernama Mangal Pandey dari kasta Brahmana. Pandey menolak penggunaan senapan Lee Enfield dan penolakan tersebut membuatnya dijatuhi hukuman gantung. Peristiwa tersebut memicu ketidakpuasan para prajurit sepoi lainnya. Pada bulan April 1857, puluhan prajurit di wilayah Meerut memutuskan untuk tidak menggunakan senapan Lee Enfield, sehingga mereka pun dipenjara dan dihukum dengan kerja paksa. Kondisi para prajurit Meerut tersebut memicu empati dari prajurit lainnya. Alhasil, terjadilah pemberontakan yang berujung pada revolusi yang lebih luas di Meerut. Pada 10 Mei 1857, pasukan sepoi di Meerut mulai menyingkirkan para perwira Inggris dan membebaskan rekan-rekannya yang tertangkap. Mereka juga mengibarkan bendera revolusi dan berjalan selama 5 hari menuju New Delhi untuk membangkitkan semangat revolusi. Sesampainya di Delhi, mereka mengangkat Bahadur Shah II sebagai pemimpin Shah India. Aksi ini kemudian mendapat reaksi dari EIC. Pada bulan September 1857, EIC mengepung New Delhi serta mengasingkan Bahadur II ke Myanmar dan mengeksekusi mati anaknya. Meskipun EIC berhasil mengambil alih Delhi, pemberontakan terus berjalan pada tingkat yang lebih rendah. Situasi baru dapat dinormalkan oleh EIC pada tahun 1858. Dampak pemberontakan bagi EIC. Setelah berhasil menetralkan situasi di India, pemerintah Inggris menarik EIC dan memimpin langsung roda pemerintahan di India.
Kedatangan Inggris ini ditandai dengan gelar kehormatan yang diberikan kepada Ratu Victoria sebagai Empress of India. Pemerintah Inggris kemudian mengutus seorang gubernur sebagai perwakilan. Adapun beberapa alasan pemerintah Inggris menarik EIC dari India adalah sebagai berikut. Pertama, EIC mengalami defisit keuangan yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti perang dan korupsi. Kedua, pemerintah Inggris berupaya untuk mengubah kebijakan terhadap daerah koloni, khususnya di India. Tumbuhnya gerakan nasionalisme India. Pemberontakan Sepoy memang gagal mengusir Inggris dari India. Tetapi gerakan tersebut telah menumbuhkan semangat dalam diri rakyat India untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kondisi tersebut kemudian melahirkan semangat nasionalisme di seluruh India. Rakyat bersatu untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Gerakan nasionalisme India pun dimulai dengan pendirian organisasi India yang bersifat politis. Salah satu organisasi yang mengawali aksi ini adalah All Indian National Congress atau Kongres Nasional India yang didirikan pada tahun 1885. Organisasi tersebut berfungsi sebagai majelis rakyat India yang diisi oleh kelompok terpelajar, kalangan borjuis, hingga kelompok masyarakat Hindu, Sikh, dan Islam. Sifat organisasi tersebut lebih moderat sehingga tidak terburu-buru menuntut kemerdekaan. Mereka meminta adanya perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan mendorong ketertiban lebih dari masyarakat India dalam Dewan Inggris di India. Memasuki abad ke-20, tepatnya pada tahun 1903, lahir gerakan yang lebih radikal dengan tuntutan kemerdekaan. Gerakan ini disebut Swadesi. Gerakan Swadesi berupaya untuk mengusir Inggris dan memperbaiki ekonomi India. Contoh aksi yang dilakukan gerakan ini adalah memboikot produk Inggris dan menghidupkan produk lokal India. Pada masa itu, gerakan Swadesi menuntut adanya status Swaraj, yaitu suatu bentuk sistem pemerintahan sendiri untuk India. Meskipun status kepala negara masih dipegang oleh Ratu Inggris. Namun, permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintahan Inggris. Bahkan, Inggris memindahkan ibu kota dari Kalkuta ke New Delhi. Keadaan ini mendorong kelompok gerakan Swadesi mengambil upaya lain, termasuk dengan menyebarkan propaganda melalui surat kabar. Secara umum, propaganda tersebut berisi ajakan untuk melakukan pemberontakan terhadap Inggris dengan berbagai cara. Akibatnya, aksi kekerasan dari kalangan masyarakat terhadap tentara Inggris meningkat. Untuk mengatasi situasi ini, Inggris menerbitkan kebijakan yang disebut Rowlatt Act atau dikenal sebagai Undang-Undang Hitam pada tahun 1919. Kata Rowlatt sendiri diambil dari nama Rowlatt, yaitu seorang ketua komite yang menyerahkan laporan khusus. Laporan tersebut menjadi dasar hukum untuk menjaga keamanan selama perang dengan menumpas gerakan-gerakan kemerdekaan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Inggris dapat memberikan hukuman penjara tanpa pengadilan dan melakukan penangkapan tanpa surat perintah. Undang-undang tersebut termasuk Undang-Undang Kejahatan Anarkis dan Revolusioner. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah Inggris dapat mengambil tindakan darurat berupa penahanan tanpa batas pencegahan, penahanan tanpa pengadilan,
dan peninjauan yudisial terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai biang pemberontakan ataupun pelaku kekerasan. Penerapan undang-undang tersebut tentu sangat merugikan bagi rakyat India. Akibatnya, masyarakat beramai-ramai melakukan demonstrasi dan aksi mogok kerja. Nahasnya, aksi protes rakyat India direspons pemerintah Inggris dengan tindakan represif atau dengan kekerasan. Inggris sering menerapkan aksi kekerasan untuk meredam protes rakyat India. Salah satu contohnya adalah pembantaian Inggris dalam peristiwa Amritsar pada tahun 1919. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan rakyat terhadap penangkapan Dr. Satyapal dan Dr. Syafuddin Kichlew oleh aparat Inggris. Kedua tokoh tersebut adalah pejuang kemerdekaan Inggris. Di tengah kekacauan tersebut, terpilih seorang pemimpin Kongres bernama Mohandas Karamchand Gandhi pada tahun 1920. Gandhi adalah seorang tokoh spiritual Hindu sekaligus seorang tokoh politik. Gandhi kemudian mengubah Kongres menjadi sebuah gerakan rakyat sekaligus organisasi politik yang setara dengan administrasi pemerintah kolonial. Selama memimpin Kongres, Gandhi berhasil menyelenggarakan 3 fase kampanye, yang dimulai dari tahun 1920 hingga 1942. Ketiga fase yang dimaksud adalah sebagai berikut. Fase pertama diselenggarakan pada tahun 1920 sampai 1922. Fase pertama adalah kampanye gerakan non-kooperasi atau gerakan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Inggris. Dalam periode tersebut, Gandhi bergerak bersama pemimpin Khilafah India, Ali bersaudara, yaitu Muhammad Ali dan Shaukat Ali. Mereka melakukan tur nasional sambil berpidato tentang kemerdekaan. Dampak dari kampanye ini adalah peningkatan kekerasan fisik terhadap para politisi. Untuk menyelamatkan situasi tersebut, Gandhi pun memutuskan untuk menyerahkan diri. Ia dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dengan tuduhan penghasut rakyat. Namun, Gandhi hanya menjalani hukumannya selama 2 tahun. Selama kampanye tersebut, Gandhi dan Ali bersaudara mengajak rakyat India untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Inggris. Misalnya, rakyat keluar dari pabrik atau perkebunan milik Inggris, tidak menggunakan produk Inggris, dan tidak bekerja di sektor perkantoran pemerintah kolonial. Fase kedua diselenggarakan pada tahun 1931 sampai 1932. Fase kedua adalah kampanye pembangkangan sipil. Kampanye ini juga disebut dengan gerakan Satyagraha atau perlawanan tanpa kekerasan. Gerakan ini dilakukan dengan boikot ekonomi, yaitu rakyat tidak lagi membayar pajak kepada pemerintah Inggris. Salah satu contoh boikot ekonomi yang dilakukan rakyat India adalah tidak membeli garam yang dimonopoli Inggris. Prinsip perlawanan sipil ini sederhana, yaitu pemerintah kolonial Inggris akan menyerah jika gagal meraup cukup uang dari pajak. Fase ketiga diselenggarakan pada bulan Agustus 1942. Fase ketiga adalah gerakan Quit India. Gerakan ini menjadi fase terakhir dari seluruh perjuangan Gandhi bersama rakyat India. Gerakan ini menuntut Inggris untuk keluar dari India. Secara umum, perjuangan Gandhi bersama rakyat India dilandaskan pada 4 asas sebagai berikut. Pertama, ahimsa.
Ahimsa adalah gerakan yang tidak menyakiti atau melukai melalui pikiran, perkataan, dan tindakan sewenang-wenang. Kedua, hartal. Hartal adalah gerakan mogok massal atau melepaskan pekerjaan dan tidak berbuat apapun untuk kepentingan Inggris. Ketiga, satyagraha. Satyagraha adalah gerakan untuk menolak bekerja sama dengan pemerintah Inggris. Keempat, swadesi. Swadesi adalah gerakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada pemerintah Inggris. Menyikapi tuntutan rakyat India, pada tahun 1935, Inggris mengeluarkan India Act yang menetapkan beberapa poin sebagai berikut. Pertama, dilakukan pembentukan negara federasi India. Kedua, provinsi-provinsi mendapat otonomi yang luas. Ketiga, diselenggarakan pemilu di setiap provinsi yang diikuti semua partai untuk memilih Dewan Provinsi. India Act mulai diberlakukan pada tahun 1937 yang ditandai dengan adanya pemilu di setiap provinsi. Dari 11 provinsi, Kongres berhasil menang di 7 provinsi. Dengan demikian, partai pemenang di setiap provinsi dapat membentuk pemerintah provinsinya sendiri. Puncak dari seluruh perjuangan rakyat India terjadi pada tahun 1947. Pada tahun itu, Inggris menetapkan status dominion atau negara semi-independen di bawah kerajaan Britania yang diperintah oleh Kekaisaran Britania. Status ini membagi India menjadi dua bagian, yaitu India dan Pakistan. Kedua negara ini akhirnya benar-benar menjadi negara merdeka pada bulan Agustus 1947. Pakistan meraih kemerdekaannya pada 14 Agustus 1947, sedangkan India meraih kemerdekaannya pada 15 Agustus 1947. India kemudian mengubah bentuk pemerintahannya pada 26 Januari 1950 dari bentuk dominion menjadi republik. Rajendra Prasad menjadi presiden pertama, sedangkan Jawaharlal Nehru menjadi perdana menterinya. Kekuatan pemerintah India dikuasai oleh Kongres sebagai partai terbesar di India. Mohandas Karamchand Gandhi kemudian diberi gelar Bapak Kemerdekaan India. Kesimpulan, nasionalisme India memiliki corak yang khas. Bersama pemimpin kemerdekaannya, Mohandas Karamchand Gandhi, India berhasil memperoleh kemerdekaan dengan mengurangi risiko penderitaan dan korban jiwa. Kekhasan ini terletak pada 4 asas perjuangan India yang dicetuskan oleh Mohandas Karamchand Gandhi, yaitu ahimsa atau gerakan tanpa kekerasan, hartal atau mogok kerja massal, satyagraha atau tidak bekerja sama dengan penjajah, serta swadesi atau mandiri dan tidak bergantung pada penjajah. Dengan keempat asas ini, rakyat India pun mengusir penjajah tanpa kekerasan fisik. Dasarnya adalah solidaritas dan rasa senasib seluruh rakyat India. Ketika keempat asas ini dilakukan oleh seluruh rakyat India, pemerintah Inggris tidak memperoleh pendapatan. Dengan demikian, pendudukan Inggris atas India menjadi sia-sia. Hal inilah yang menyadarkan Inggris untuk meninggalkan India sebagai negara yang berdaulat dan merdeka.